pada masuk rekan kerja. Saya dulu sini ya. Kebetulan di ruang guru agak sepi, jadi nggak ada teman di sini. Daripada Gabung kita sini. iyalah. Kok kayaknya Bu Lisa nih kurang ceria ini, ada mungkin hal yang mengganjal kah apa, atau ada yang mau diceritakan? Nggak apa-apa, sharing kita Bu, santai aja. Kalau saya pribadi, pertama kita nih dalam momen puasa ya. Betul. Puasa udah siang juga, yang mulai lelah, kalau ngajar IPA kan, ada perlu pemikiran juga, memotivasi anak, mengajak anak. Tapi kalau misalnya masalah pembelajaran, saya pribadi pernah juga cerita dengan kawan-kawan, khususnya sesama kawan IPA lah ya. Iya. Karena saya bilang kalau dinaikkan menjadi PTK juga cantik nih. Bukan berarti itu masalahnya memang udah ada. Masalahnya itu kalau saya bilang anak belum move on di masa pandemi ini karena mereka sibuk dengan gadgetnya. Oh iya, jadi ada hal lah gitu ya yang mengganjal Bu Lisa nih selama pandemi, kan kita tahu sendiri ya anak-anak. Jadi Bu Lisa nih mengalami sedikit masalah tadi itu mengenai motivasi belajar anak lah ya, belum bisa move on dari masalah yang Bu cerita tadi. Semoga nanti dengan bincang-bincang kita ini ada solusinya gitu ya, tujuan kita sharing-sharing begini. Kira-kira bisa nggak Bu Lisa nih ceritakan apa Bu Lisa tuh bisa ngatakan anak nih nggak bisa move on saat belajar ya? Tentunya karena ada pembeda Bu Desi. Kita kan pernah tatap muka full, Ya. kemudian kita online full, kemudian sekarang kita tatap muka PTN ya, terbatas kan, pakai shift dengan IPA itu kan 5 jam satu minggu, tapi harus pertemuan cuma 1 kali. Saya tuh pernah nanya anak-anak nih Bu Desi, Ya. pernah sewaktu baru-baru masuk tatap muka terbatas. Tuh memang saya tanya berapa kelas, satu kelas mungkin sampelnya ada kan, satu kelas tuh kurang lebih 16 anak. Ya paling enggak 6-7 orang tuh saya tanya. Saya tanya mereka, saya suruh ceritakan apa yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur. Gimana? Yang diceritakan mereka tuh ternyata 90% tidak lepas dari handphone. Memang lebih ke handphonenya gitu ya. Lebih ke handphone. Mending kalau handphonenya itu digunakan untuk pembelajaran. Padahal guru-guru kadang mengirimkan pembelajaran lewat grup segala kan. Kemudian kecuali lah mereka Zoom pun dilakukan. Kadang-kadang habis itu udah lepas gitu mereka. Nggak ada ditelaah lebih jauh materi untuk membaca aja kita paksa-paksa kan. Nah itu. Kemudian juga kalau saya berpikir ada juga pantauan dari keluarga yang kurang. Tapi ada juga beberapa, mungkin hanya berapa persen, 50% lah orang tua yang ada kepedulian. Kita bisa memahami lah kesibukan juga, dan juga mungkin pemahaman yang kurang itu. Nah itu Pemahamannya maksudnya orang tua. Bagaimana? Ya namanya kita pendidikan bukan harus kooperatif antara guru dengan sekolah kan, guru dengan orang tua. 70% saya pernah mengatakan pada orang tua, 70% tuh anak itu berada di rumah. 30% kita kan. Tapi kalau nggak ada dibangun kooperatif kayak gitu, ya kita dengan siswa 5 kelas yang saya lihat ini. Kalau saya pribadi, ya berarti masalah Bu Lisa nih, siswa ini belum move on tadi karena memang udah melakukan tanya jawab langsung atau si angket gitu? Itu tanya jawab langsung ke anaknya ya. Mereka memang ngomong cerita. Saya bilang harus jujur, nggak usah pakai malu, ceritakan dengan ini. Pernah ada satu anak yang cerita gini, Bu, main game nih, main game sampai jam 5 subuh. Jadi kan saya lihat kenapa kamu nih kayak gini, ngantuk katanya, tidur kayak mau tidur. Saya tanya sampai jam 5 pagi. Setelah saya beri penguatan, dia mau bercerita, saya kasihkan motivasi. Jadi kerangkulan lah ya. Saya harap dengan begini kalian nanti kedepannya ada perubahan. Saya sering menitik beratkan anak tuh ibadah dan menjadi anak yang berakhlak karimah, akhlak yang baik.
Karena saya bilang akhlak yang baik itu insya Allah, pintar itu menyusul. Tapi kalau pintar akhlaknya jelek, oh udah saya bilang kan. Nah, minggu depan saya tanya di anak yang sama, sampel tadi. Ya. Ada Bu perubahan? Apa perubahannya nak? Saya bangun saya sekarang Bu tidur udah jam 3 subuh. Oh ya, berarti itu ada buktinya, saya foto dia tidur. Oh iya, di kelas. Di kelas ya Bu ya. Tadi yang sudah saya tangkap Ibu sudah melakukan pendekatan ke anak dengan memberikan apa ya, peningkatan kayak untuk lebih motivasi dengan anak itu beribadah, lebih ke akhlaknya. Nah, saya rasa itu sih hal yang baik yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira setelah Ibu melakukan hal itu kan sebelumnya ya untuk masalah ini, anak-anak berapa persen nih peningkatan di kelas? Tadi kan sampelnya 6-7 orang ya? Satu kelas itu 6 orang, karena mengingat waktu kan kita pertemuan cuma 1 kali, saya gunakan untuk itu lalu habis ya kan. Ya ada beberapa perubahan tuh, tapi belumlah signifikan dulu. Adalah. Jadi untuk selanjutnya kira-kira kan ini masih ya anak-anak yang belum move on yang masih ada ya, karena memang masalah pandemi luar biasa. Jadi kira-kira rencana Ibu ke depannya mau melakukan apa lagi nih selain tadi kan pendekatan ke akhlaknya, lebih ke sentuhan gitu ya. Mungkin hal lain yang lebih nyata yang Ibu rencanakan ke depannya kira-kira apa? Ke depannya. Yang jelas sih anak seusia ini ABG ya, anak-anak remaja, berangkat remaja loh mereka. Memang perlakuannya enggak sama A, B, C dan D. Pendekatan mereka ada yang perlu stressing keras, ada juga yang lembut. Nah itu kan memang dirangkul. Kemudian boleh juga, misalnya kan nggak semua, saya hanya jadi wali di kelas 8E. Kalau di anak saya sih insya Allah saya bisa koordinasi dengan orang tua. Kadang saya telepon langsung, atau pernah saya panggil, bahkan saya pernah datang ke rumahnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang lain yang bermasalah, selain kita panggil seperti itu, nanti mungkin kita bisa melanjutkan dengan follow up-nya dengan wali kelasnya. Untuk ditindaklanjuti, kan namanya bersistem kan kita kan. Itulah mungkin yang akan saya lakukan. Ya, berarti rencana Ibu tadi kalau untuk yang kelas Ibu yang wali kelasnya pendekatan langsung, mungkin lebih sering bertemu gitu ya Bu ya. Kalau untuk siswa yang lain yang kebetulan Ibu masuk mungkin bekerja sama dengan wali kelasnya. Iya. Pribadi saya sendiri Bu Desi ya, ini pengalaman memang benar-benar ini di awal PTM dan akibat dari jet ini sendiri, di luar pengetahuan saya pernah terjadi hal yang luar biasa di sekolah. Ya, apa itu kira-kira Bu? Kenakalan menggunakan itu. Untungnya ada beberapa anak yang mungkin karena kita sudah membangun tadi ya, mereka merasa ada dekat dengan kita, mau curhat, telepon bahkan dengan kita, boleh nggak Bu, ada waktu nggak Bu, WA dulu, kami mau telepon, ada beberapa yang mau disampaikan. Sampailah terbongkar masalah kasus anak kenakalan remaja menggunakan handphone. Jadi akhirnya ada beberapa memang anak di situ, ada yang aktif, ada juga anak yang agak malas. Tapi itulah namanya barang ini, tidak bisa kita ya. Jadi tergoda juga iman. Ada kayak buat profil yang tidak senonoh itu ada. Akhirnya karena rame, pas anak saya semua di situ. Besok langsung saya telepon orang tuanya dan kami bawa di BP. Anak dan orang tua. Ya, kita sampaikan dengan baik-baik. Kemudian kita ajak kerjasama antara orang tua. Kita mengingatkan orang tua dan anak lah. Karena kita selesaikan dengan hikmah bijaksana, juga hasilnya alhamdulillah bagus ya. Berarti selain anak masih sulit move on, ada juga ketemu kasus kenakalan remaja tadi Bu ya. Cuma tadi sudah melakukan pendekatan dengan bimbingan kerjasama dengan orang tua. Tapi hasilnya gimana Bu? Kalau untuk yang tadi ya, kasus tadi itu alhamdulillah ada baik-baik juga mereka. Kita pun berusaha gini dengan mereka tuh, jangan menjadi guru aja, kawan juga. Kalau misalnya ada apa-apa cerita dengan ibu, kalau takut cerita sama orang tua, ada masalah apapun ya,
Kalau pembelajaran ada juga kadang-kadang mereka cerita, kadang misalnya, nah itulah sisi ini ya. Ibu Des kadang tidak puasan dengan pembelajaran ini dalam cerita itu karena kita ini rekan sejawat agak sulit untuk ini, kita kan pimpinan semuanya larinya kan. Hanya paling kita sebagai kawan kerja melindungi kawan, kemudian kan mengingatkan anak, mungkin menenangkan mereka aja. Iya. Itu saya. Berarti kan ibu memposisikan diri ke anak nih bukan sekedar guru, lebih ke teman sharing. Jadi itu hal yang udah ibu lakukannya sebelumnya. Jadi saya rasa potensi yang udah ibu lakukan nih bagus Bu. Nah, untuk mengatasi anak tadi yang dari kasus sulit move on, mungkin itu dari yang udah ibu lakukan itu bagus, bisa untuk mengatasi masalah. Jadi saya rasa ibunya udah punya solusi sebenarnya. Ada beberapa ada anak saya sendiri pribadi dia malas, bahkan dia ini anak mampu, ekonomi mampu, sering kadang ini apa, kadang ini gitu ya. Akhirnya tapi dia ada melakukan hal yang bagus, benar-benar manfaat untuk kelas, tapi nggak mau tuh kawan-kawan tahu. Nanti setelah kita kasih keluar dia penghargaan dengan supportnya dia, ini ya. Saya lihat ada perubahan. Ada perubahan ya. Ya. Berarti dari beberapa yang ibu ceritakan tadi saya bisa nangkap hal-hal yang udah ibu lakukan itu kan merupakan potensi yang ibu punya. Jadi saya rasa ibu udah punya solusi lah untuk masalah ibu. Tadi kan rencananya ibu mau lebih merangkul anak, melakukan pendekatan, mungkin lebih membangun chemistry dengan anak gitu kali ibu ya. Rencana sih gitu Ya, tapi ya. ingat waktu nih kadang-kadang untuk mengatasi yang anak sulit move on tadi, seberapa yakin ibu nih keberhasilannya dengan cara pendekatan, merangkul anak dengan memberi mereka muatan-muatan, terutama hal yang bersifat akhlak lah. Seberapa yakin lah ibu? Atau mungkin ibu bisa ceritakan langkah-langkah yang akan ibu lakukan gitu ke depannya? Kalau seberapa yakin? Jawabannya kalau untuk sendiri saya terus terang tidak terlalu optimis. Ya. Tapi karena kita kerja lembaga, harusnya semua tersistem. Ya. Kalau semua melakukan visi dan misi yang sama, itu insya Allah visi dan misi yang sama gitu ya. itu. Saya rasa semua begitu, apapun lah dalam rumah tangga pun begitu kita kan. Tapi kalau dia kerjakan sebagian-sebagian, yang beda kan? Tapi kalau semua ngerangkul, Kira-kira masuk dalam siapa lah yang mau ibu ajak nih kan ibu nggak yakin nih kalau sendiri ya. Kira-kira siapa lah nanti rekan sejawat yang mau ibu libatkan dalam rencana ini? kalau untuk saya pribadi karena di sini kan kewenangan saya kan hanya sebagai wali kelas saya kan. Saya tentunya lebih konsentrasi pada 5 kelas yang saya ampun. Ya, betul. Wali kelas lah. Berarti dengan sesama wali Ya, kelas gitu lah yang sesama akan wali ibu- kelas dulu. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan dengan beberapa guru yang ikut mengampu mapel-mapel pada kelas tersebut. Ya. Itu kan mungkin kita cerita. Ya. Tapi memang ya namanya dalam bekerja, dalam berkehidupan tuh pasti akan menemukan yang Tantangan. yang sepaham dengan kita. Ada juga yang enggak. Itu namanya yang resiko yang harus kita hadapi lah ya Bu Desi ya. Itu kan menghadapi yang beda pendapat tadi itu kan Pasti biasa. ada. Itu kan jadi sebuah tantangan berarti ya untuk ibu, jadi tantangan. Nah, ketika nanti misalnya nih ya ibu dah melakukan rencana ini kan, mendekati wali kelas misalnya, mengajak rekan sejawat untuk satu visi gitu kan, satu visi dalam kita mengatasi masalah. Nah, karena kan kalau menurut ibu cerita, masalah anak sulit move on ini bukan hanya terjadi di kelas ibu aja, berbagai Semua kelas merata ya. Nah, selain rekan sejawat, kira-kira dukungan apa lagi yang ibu perlukan nih untuk merancangkan aksi ini katanya, supaya bisa berjalan dengan efektif lah gitu. Selain teman sejawat. Iya, karena kan tadi
Ibu merasa oh kalau ini nggak optimis nih, apalagi ibu kan pola pembelajaran kayaknya iya. kalau menurut saya juga, karena Iya. tadi juga saya melakukan satu praktikum. Saya lihat yang kelas pagi ya. Ya. Nah, kelas siang tadi saya sedikit ada iklan lah tadi tuh. Ya. Kelas pagi itu saya lihat anak, saya awasi jarak jauh tapi enggak saya bilang, saya lihat kerja semua, mereka punya penuh tanggung jawab. Ya, memang sifat yang praktek yang kontekstual di lapangan itu tuh mereka tuh memang senang gitu kan. Hanya bagaimana kita nyikapi mensiasatinya lah gitu lah. Tapi kalau udah ketemu rumus, nah itu memang agak sulit memang bagaimana cara kita ya. Mau pintar-pintar kreatif Ya, udah berarti gitu. cara ibu nyikapin kan tadi ada beda tuh, kelas pagi sama kelas siang. Nah, kelas pagi aman gitu ya. Nah, itu gimana ibu kok bisa menciptakan kelas tuh aman, oh yang siangnya kok agak beda gitu. Nah, tadi tuh ada tamu juga. Sebenarnya kelas siang tuh aman-aman aja. Boleh kalau kita awasi, tengok ke meja-meja mereka kan, kita lihat ada kesulitan dah, kita arahkan kalau itu. Yang pagi juga kayak itu tadi saya lakukan, kita kasih pengantar. Bahkan sebelum pembelajaran tuh udah dipersiapkan. Seminggu sebelum tuh saya udah WA mereka bu di grup. Iya. Udah saya sampaikan bahwa pembelajaran kita ini nih. Nah, kemudian satu hari minhas saya udah ingatkan mereka lagi di grup. Apa yang harus diinginkan ingatkan lagi. Alhamdulillah mereka bekerjanya bagus. Memang tidak mau monoton dengar materi terus lah mereka tuh. Hanya kita nih karena kaitan dengan waktu tuntutan materi sangat banyak. Sementara waktu dari kejar benar-benar. Kadang terpotong karena libur ini libur itu. Mana kemarin UAS segala kan, lalu libur puasa, banyak lah yang dilewati itu. Berarti kan sebenarnya anak tuh senang guru itu mengajar dengan inovasi gitu. Kayak tadi kan ada praktikum, jadi tak monoton. Nah, kira-kira ada nggak kekurangan kelebihan yang udah ibu lakukan ke anak? Maksudnya kekurangan saya, kelebihan ya, saya. Dari kalau kelebihan saya tidak tahu, tidak bisa saya mengukurnya. Tapi kalau kekurangan, saya merasa masih belum kreatif, saya masih belum perhatian sepenuhnya menjadi seorang guru. Bahkan satu hal yang saya memang lupa mungkin juga ya, mendoakan anak di saat saya sholat. Karena pernah saya mendengar beberapa ulama, doakan anak-anak kamu, bukan anak kandungmu aja, anak sekolahmu. Ya Allah, berikanlah mereka hati yang lapang dalam menerima pelajaran, akhlak yang baik, godaan dari, pokoknya intinya luruskan. Itu yang kadang-kadang kita lupa sebagai seorang guru. Saya merasa pernah dulu saya lakukan itu, tapi habis itu saya hilap lagi, maklumlah kesibukan. Berarti memang udah banyak lah solusi yang ibu lakukan, potensi yang ada dalam diri ibu. Jadi saya rasa Bu Lisa ini bisa ngatasin anak yang sulit move on tadi. Kayak jadi guru BP ya. Nah karena gini Bu, dari yang udah ibu lakukan kan tadi terbukti anak bisa punya chemistry dengan ibu, dekat kan, bisa bercerita. Itulah salah satu tanpa dibilang, ibu ada waktu enggak bu? Ini ada kawan-kawan ada masalah nih bu. Oh iya kan nak, ayolah ibu sambil masak ini kita telepon-teleponan. Akhirnya saya ingin anak itu merasa nyaman, comfortable saya bilang kan. Karena bukan hanya dengan anak, dengan siapapun kita, kalau kita sudah merasa nyaman, tuh insya Allah. Betul. Nah, berarti itu satu potensi dari Bu Lisa. Jadi saya rasa masalah Bu Lisa nih bisa diatasi. Dan tadi Bu Lisa udah punya rencana akan melakukan bimbingan lebih dekat lagi. Mungkin dari solusi-solusi yang udah Bu Lisa lakukan bisa ditingkatkan lagi. Jadi supaya benar-benar yakin rencana itu bisa terlaksana, Bu Lisa kan melakukan bimbingan yang pendekatan tadi ya, kolaborasi dengan rekan sejawat juga ya. Lalu kalau seandainya rencana yang pertama nih nggak berhasil atau kurang memuaskan, nah berarti rencana ada apa lagi gitu, plan A, plan B ya. Gitu. Plan A, plan B. Aduh, plan A, plan B ya, komunikasi dengan di sini kalau di sekolah ya kan kita punya BP. Kemudian kita punya kesiswaan yang memang terkonsentrasi memang pada siswa kan.
Yang jelas lagi pada puncak tertinggi pimpinan kita. Iya. Bisa kita keluh kesah di situ lah kan. Itu. Itu Dan terakhir, ya. dan terakhir tawakal tuh. Tawakal tuh. Oh, tawakal tuh, iya betul. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, ibu akan melakukan rencana bimbingan lebih pendekatan ya dengan merangkul anak, kemudian dengan rekan sejawat, dukungan dari rekan sejawat dan pak sekolah lah ya. Nah, yang terakhir yang berserah diri gitu ya. Iya. Nah, jadi saya rasa ini cukup bagus solusi dari ibu. Saya yakin ibu bisa mengatasi masalah anak yang memang sulit move on, karena memang benar kata ibu, ketika kita sudah menjadi tempat yang nyaman bagi anak, nah akan mudah kita mengarahkan mereka. Jadi ibu udah yakin ya tadi itu? Insya Allah ya. Nah, kalau saya sih pada dasar sedikit ya. Boleh ibu ceritakan lagi. Kalau saya sih pada dasar masalah anak ini intinya perhatian. Ya. Perhatian ya, nggak sederhana lah dia tuh. Nah, biasanya dia mencari karena kurang perhatian di rumah, di luar, sehingga dia bertingkah laku yang aneh-aneh. Dia terlalu banyak bermain gadget, mungkin di rumah tangga nggak ada program-program yang membangun di rumah tangga. Di peran orang tua. Iya, sangat peran orang tua. Nah, itu bagaimana kita memang sulit bu. Tapi itulah kita sebagai guru, kita juga sebagai seorang ibu. Jadi harus dua-dua lah gitu. Jadi bagaimana saya dengan anak saya, oh gitulah saya dengan anak murid saya. Tapi dengan anak murid memang tidak bisa maksimal karena waktu tadi kan. Ya, karena kita terbatas. Tapi sering ingatkan anak dalam setiap pertemuan tuh. Ingat, berilah senyum bahagia orang tua. Saya bilang kan, jangan kamu dipanggil karena ada masalah. Dan tuh saya bilang, ingat ibadah tuh sama orang tua. Enggak mesti kamu juara 1, 2, 3, tapi kamu udah memberikan akhlak yang baik. Kamu juga ada memberikan nunjukkan potensi diri, mungkin enggak di akademik, dalam prestasi olahraga dan sebagainya. Itu luar biasa bagi orang tua kalian. Ibu juga bangga, saya bilang kan? Ya, berarti peran ibu di sini kan dalam menjalankan visi memang benar-benar bukan sekedar menjadi guru, kan? Jadi bisa menjadi teman, bisa menjadi semacam mentor bagi murid gitu kan. Nah itu saya rasa solusi yang baik. Lalu kira-kira apa hasil akhir dari rencana yang ibu lakukan tadi, tujuannya tuh, hasil akhirnya yang ibu harapkan lah nanti setelah melakukan rencana yang ibu sebutkan tadi itu? Ringkas ya, harapannya ya. Harapannya menjadikan siswa kita menjadi insan yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional. Nah, itu aja. Itu harapan ibu ya. Jadi cukup simpel tapi penuh makna gitu ya. Nah, penuh makna. Kan tadi itu tantangan ibu yang ibu hadapi tadi kan lebih ke bagaimana menjalankan rencana itu merangkul rekan sejawat. Kira-kira kalau tantangan ke muridnya ada nggak? Kalau misalnya ibu udah ngerangkul nih, nah, ada nggak tantangannya gitu lebih ke muridnya, bukan ke rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan tadi? Saya rasa ada merubah satu pola. Merubah satu pola itu kadang-kadang ada yang bisa terima, ada yang bisa tidak terima, dan pandai-pandai bagaimana kita mendekati. Terkadang ada orang yang pintar tetapi dia menyampaikan seolah-olah dia menggurui, egonya muncul sehingga ada tolakan yang terjadi mentalnya. Tapi kalau dia tidak menggurui, nyaman, cara penyampaiannya enak dengan kerendahan hati, itu ditangkap berbeda oleh anak, baik oleh anak, baik teman sejawat. Oke, kira-kira bisa nggak ibu menjelasin gimana lah nanti contoh langkah-langkah ibu lakukan tuh, cara ibu menyampaikan dengan kawan-kawan. Kalau dengan kawan-kawan sih insya Allah mudah. Kita kan berpikiran positif ya. Kita sesama guru, tujuannya sama, semua membangun insan tadi cendikia kan. Kita menyampaikan ya dengan pola gaya masing-masing. Kalau saya pribadi ya saya sampaikan lah, ada waktu enggak misalnya, ini langsung real aja ya misalnya Bu Desi lah ya, selaku wali kelas Bu Desi. Nah, ini nih saya nih ngajar di kelas ibu nih,
kalau di pelajaran IPA sih ini nih begini-begini, saya pernah juga dulu tuh berusaha nanyakan dia gini. Ternyata upaya dari saya sebagai guru mapel, saya lihat tidak ada perubahan. Mungkin bisa sama Bu Desi melanjutkan tindak lanjut baik dari dia sendiri, entah di BPK atau dengan orang tua. Kalau saya seperti itu, Bu. Berarti ini bukan udah ketemu nih solusinya. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi tadi, nah tujuan kita coaching ini kan supaya bisa ada solusi. Nah, saya rasa Ibu sudah punya banyak sekali potensi, pengalaman, bahkan sudah dilakukan. Nah, jadi sekali lagi rencana matang yang Ibu mau jalankan itulah dengan siapa yang akan diajak bekerja sama. Nah, bisa lah Ibu ceritakan sekali lagi biar lebih yakin gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah-masalah yang kalau untuk di saya biasa saya pilih-pilih juga. Oh iya, berarti jadi kan bukan mungkin dia dengan itu ada rasa apa ya, kalau dengan wali kelas kan masih sama mama sendiri kan ya. Tapi kalau nggak itu, saya ini udah berhadapan dengan sistem juga, berarti ibu nggak main-main, ibu udah pernah mengingatkan saya begini. berarti udah sip lah gitu ya Bu ya. Belum tahu lah Bu, Ya, itu jadi- kan hanya sekilas. Jadi udah sip lah solusi. Belum Yang- maksimal kalau saya Ya. Bu. Tapi yang terpenting kan Ibu sudah bisa mencari solusi lah atas masalah yang Ibu hadapi. Jadi saya rasa cukuplah ya Bu ya, karena saya anggap Ibu sudah bisa mendapatkan solusi. Saya yakin sih Ibu bisa untuk mengatasi masalah itu sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih udah mau sharing dengan saya, gitu kan, mau berbagi. Cerita Ibu juga bisa menjadi inspirasi bagi saya, gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Bisa tetap semangat menjadi guru yang baik bagi anak-anak.